Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Sekali lagi saya mau sapa, nih kayaknya masih pada lemes-lemes nih. Saya mau sapa sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Ada yang ingat malam ini kita temanya tentang apa nih PD-nya? Ada di depan nggak ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada contekannya. Ada, ya contekannya nih, bahasa cinta. Kalau misalkan dengan pasangan sendiri, ada yang pernah dengar nggak ya bahasa cinta itu ada 5 bahasa cinta kalau untuk dalam pasangan, dalam keluarga. Salah satunya adalah physical touch atau dengan sentuhan. Jadi coba dong kita bangkit berdiri dulu dong. Terus saya mau minta setiap orang cari satu orang untuk diajak tos tangan gini ya. Mungkin kalau kita belum bisa salaman di tos gini ya. Satu orang diajak tos untuk ya, kalau bisa sambil tanya dong siapa namanya, apa kabar gitu ya. Ya. Yang pertama itu adalah physical touch, sentuhan fisik. Yang kedua, kalau ada yang tahu juga, itu words of affirmation atau kata-kata penegasan. Jadi kalau yang kesini datang sama pasangannya, coba bilang dong pasangannya I love you gitu. Atau kalau misalkan yang nggak datang kesini sama pasangannya, ya jangan sedih. Katakan ke teman sebelahnya, tanya dulu ya namanya, misalkan Dewi semangat ya Tuhan memberkati gitu ya. Oke, coba cari 2 orang yang dikatakan words of affirmation-nya. Jadi kayak Tante Indah, Tuhan memberkati, semangat gitu. Boleh saling memberi semangat atau katakan I love you gitu ya. Jangan katakan I love you ke pasangan orang lain ya. I love you-nya ke pasangan sendiri aja. Kalau yang nggak ada pasangannya, kasih semangat aja, Tuhan memberkati. Ya. Terus aku mau ingetin satu lagi. Salah satu bahasa cinta itu adalah acts of service, memberi pelayanan. Jadi di sini dikatakan ketika kita bisa membantu pekerjaan seseorang atau membawakan barang bawaannya atau seperti Tuhan Yesus ya, acts of service-nya membasuh kaki para murid dan bahkan sampai mati di kayu salib untuk kita. Maka mari kita pada malam hari ini memuji Tuhan yang sungguh hadir, memberikan kasih-Nya yang luar biasa untuk hidup kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sorakan nyanyian pujian dan sambil bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kita, amin. Yang percaya mari nyanyikan bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan
sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Katakan bersama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat. siapa yang sungguh baik bagi hidup kita? Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Yesus sungguh baik. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Mari kita beri kemuliaan untuk Allah kita. Silahkan kembali duduk. Mari pada saat ini kita mengambil posisi terbaik. Kita kembali mengatur nafas kita dan kita mau pejamkan mata kita. Setelah hari ini kita sungguh melewati banyak hal yang terjadi. Banyak hal baik suka maupun duka, kita tetap mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita. Kita mau ungkapkan cinta kita untuk Tuhan. Dan mari pada saat ini kita membuka persekutuan doa ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Hidup kami mungkin gak enak Tuhan, hidup kami mungkin disakiti orang lain, tapi kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena di saat kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir, turun tangan dan memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan, kami mau sungguh datang dengan setiap rasa syukur kami. Sebab Kau Bapa kami, Bapa yang kekal, kasih-Mu sempurna Tuhan. Takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Sebab Engkau tetap Allah kami, Kau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami.
Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu nyata dan hidup di dalam diri kami. Kami percaya Kau yang pilih kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang paling tahu setiap isi hati kami, setiap seruan doa kami. Kau yang paling mengerti kami Tuhan. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mendengar setiap jeritan hati suara anak-anaknya. Sungguh kami pada malam hari ini Tuhan, mau datang dengan setiap keberadaan diri kami, dengan setiap cinta yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau bawa kembali dan kami mau persembahkan kembali di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, lihatlah hati kami, ujilah kami Tuhan. Tanamkan selalu cinta-Mu di dalam diri kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, kami tahu, kami percaya hanya ada satu Tuhan, satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Dengan setiap keberadaan diri kami Tuhan, dengan seluruh hati kami mau nyatakan Tuhan kebesaran nama-Mu. Kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan. Karena di saat kami menyembah, Tuhan hadir, memulihkan setiap hati yang terluka. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
jiwaku memuji Tuhan, hatiku bersorak-sorai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu memulihkan kehidupan kami, memberkati kami, bahkan keluarga kami yang ada di rumah, keluarga kami yang mungkin jauh dari kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu juga terulur untuk mereka. Hadirlah Tuhan lebih lagi pada malam hari ini di hati kami. Ketika kami mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, sentuhlah hati kami dengan cinta-Mu. Ajar kami untuk lebih mengerti setiap bahasa cinta-Mu Tuhan.
Penuhi kami dan ruangan ini dengan hadirat-Mu. Kami mau sungguh bawa Tuhan hadirat-Mu ke dalam hati kami dan di tengah ruangan ini. Berarti Ibu Sani sebagai pewartamu pada malam hari ini, biar sungguh lewat perkataannya, hidup kami boleh semakin diperbarui penuh dengan cinta kasih-Mu. Dan biar pada malam hari ini Bapa, telinga kami boleh terbuka lebar untuk mendengarkan setiap firman-Mu, dan mata kami boleh tertuju hanya padamu. Karena segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini maupun mungkin ada dalam perjalanan atau di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya juga merasa sangat bersyukur dan berterima kasih sekali sama Tuhan bahwa boleh saya berada di depan, di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ini. Tetapi karena mungkin nanti akan lama, izinkan saya untuk duduk dan lepas masker ya. Seperti yang mungkin ada yang sudah tahu bahwa tanggal 14 September yang lalu saya baru menjalani operasi lutut. Total knee replacement katanya begitu. Bersyukur sekali bahwa 2 minggu, baru 2 minggu ya, saya sudah bisa jalan dan bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bukan? Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena saya sungguh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan selama proses dari operasi tersebut. Baik, malam hari ini kita akan belajar, mungkin bareng-bareng belajar ya, bahwa apa sih itu bahasa cinta. Tadi sudah dikatakan beberapa tips dari saudara kita WL ya. Ada 5 katanya bahasa cinta itu ya. Apa saja sih? Kita berkata-kata ya. Tadi 1 word of affirmation ya. Itu artinya penegasan, kata-kata penegasan. Antara lain, I love you, saya cinta padamu, saya memperhatikanmu, saya mendoakanmu, saya sungguh bangga kepadamu, anakku. Itu merupakan kata-kata yang sungguh menguatkan orang tersebut. Ya. Coba kita perhatikan beberapa, mungkin melalui media massa ataupun YouTube dan sebagainya. Kalau kita dengar berita, apa itu kata-kata yang sungguh keluar begitu saja. Kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang kasar, ya kan? Berapa sering kita mendengar hal tersebut? Contoh saja, kalau kita di dalam perjalanan lalu lintas, ada Pak mau parkir dan sebagainya, kemudian ada orang yang menyenggol kita. Apa yang kita dengar dari lontaran kata-kata dari mulut mereka? Padahal dia sendiri yang salah. Seringkali kan seperti itu. Tapi kita mau belajar bahwa dari Yakobus 3
ayat yang 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulutmu yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang terkecil, tetapi bisa menguasai dunia. Betul? Berapa banyak orang diyakinkan oleh kata-kata yang terus menerus yang sama, padahal itu sesuatu yang hoax, ya. Tetapi karena diucapkan terus menerus sehingga mempengaruhi orang. Akhirnya terbentuklah opini bahwa oh iya betul ya. Itu dengan lidah kita. Apakah itu yang dikehendaki oleh Allah dengan memberikan salah satu anggota tubuh yang kecil ini untuk dilakukan atau dipergunakan seperti itu? Tidak tentunya. Di dalam Yakobus 3 ayat 5, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dengan puji-pujian, dengan penegasan-penegasan yang positif, kita bisa mempengaruhi orang tersebut menjadi orang yang berkepribadian kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar ada orang tua yang memaki anaknya di hadapan orang lain? Maksudnya di tempat umum. Pernah? Tentunya akan menjadi satu seperti pisau yang mengiris hatinya. Dan itu akan membuatkan luka yang dalam. Hanya karena apa? Lidahnya tidak bisa dikendalikan. Nah, kita kan sedang bicara bahasa cinta. Jadi lidahnya kita itu kita gunakan untuk memuji, ya, menguatkan, dan tentunya untuk menghibur. Aku senang kamu sudah sehat. Iya, terima kasih. Itu suatu penegasan, penguatan, penghiburan buat kita. Jangan sampai dibilang, lah kayak begitu aja kok, manja. Kata-katanya kelihatannya positif, betul. Ya. Tetapi bagi orang yang mendengarnya, tentunya, aduh, sebetulnya saya tidak manja-manja amat ya, saya bisa melakukannya sendiri. Tetapi mungkin orang tersebut menilainya, mungkin maksudnya juga dia menguatkan. Tetapi pilihan kata-katanya dengan nadanya itu membuat kita yang mendengarnya, ataupun pada saat itu orang tersebut yang mendengarnya itu sedang sedih hati, sedang banyak masalah, jadi melukai hatinya. Banyak sekali hal-hal yang untuk kebajikan kalau kita membaca dari Amsal. Di dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan, banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang memahami bibirnya berakal budi. Gitu. Jadi kita ingat ya, ada saatnya kita perlu berbicara banyak, tapi ada saatnya kita berdiam. Ada peribahasa, silence is golden, begitu ya. Nah itu adalah bahasa cinta yang pertama.
Jadi ada orang-orang yang menghendaki penguatan-penguatan dari sekelilingnya. Bahasa cinta yang kedua apa? Yaitu quality time. Apa itu quality time? Ada yang tahu? Quality time? Banyak sekali orang akhir-akhir ini karena dengan adanya gadget, ya, quality time-nya itu sangat minim. Contoh, satu keluarga pergi ke restoran, makan bareng. Maaf, saya tidak menyiapkan tayangan-tayangan karena merasakan sakitnya ini jadi nggak bisa konsen. Makan bersama di restoran. Bapaknya sibuk HP-nya sendiri, mamahnya sibuk sendiri, anaknya begini terus dengan game. Apakah itu yang disebut quality time? Masing-masing sibuk dengan dirinya. Tubuhnya ada di situ, pikirannya tidak ada di situ. Nah, yang disebut quality time adalah perhatian yang tidak terbagi tanpa diganggu oleh hal-hal lain di luar fokus yang saat itu. Fokusnya apa? Makan bersama, ya kan? Ya mari lepaskan itu semua, cerita pengalamannya masing-masing. Tadi anaknya cerita, aduh papa, tadi ada anak yang jatuh, kasihan sekali, kakinya sampai berdarah-darah misalnya. Dengarkan itu, walaupun itu hanya sepele, tetapi anak merasa diperhatikan, merasa didengar. Jadi fokusnya adalah perhatian. Saya mau sharing sedikit. Sebelum saya pergi ke pergi untuk memutuskan operasi. Beberapa hari sebelumnya itu kan kami makan bersama. Kebetulan waktu itu cucunya Pak I itu habis dibaptis, ya. Jadi makan bersama. Lalu suami saya cerita, iya nih, kalau manggil saya kan Encen. Encen mau dioperasi nanti berangkat besok Senin. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya kalau nggak salah. Senin tanggal 12 kemarin tuh. Lalu ya nanti kan operasinya tuh di Malaka. Nah nanti saya bilang terima kasih itu karena sudah mau meninggalkan pekerjaannya. Dia bilang saya cancelin ini, saya cancelin itu, saya cancelin ini dan sebagainya. Cerita bahwa suami saya itu menyatakan berkorban lah begitu. Saat kamu berkorban itu acara semua dia cancel untuk nganter saya. Lalu dia lanjutkan, oh ya nanti saya ngundang itu ngajak si temennya gitu untuk datang ke sana, kita cerita-cerita, kita mau gini. Saya jadi bengong. Loh, katanya mau nganter. Katanya sudah mau meninggalkan segala pekerjaannya, segala kesibukannya untuk menemani saya. Kok sekarang nambah pekerjaan di sana? Agak kesel juga saya. Ya. Bukannya memberikan waktu sepenuhnya untuk istrinya yang sedang mau operasi, tetapi nambahin lagi pekerjaan di sana. Agak jengkel saya. Terus dia, oh iya, enggak jadi deh gitu. Jadi saya ingin quality time pada saat saya membutuhkan dia itu konsentrasi full. Walaupun nanti di sana sih dia ngurus pekerjaannya bisa by WA, by phone kan bisa. Tetapi keberadaannya itu ya ada deket saya dan memang itu sungguh terjadi. Terima kasih Wan Siang. Sekarang dia dalam perjalanan pulang dari Jakarta di kereta lagi tidur. Sepanjang kami berada berdua saja di sana, ya datang hari Selasa ketemu dokter. Kemudian harus persiapan operasi,
hari Rabu langsung operasi, dan setelah itu saya harus didorong-dorong dengan kursi roda. Dan dia mau melakukan itu. Walaupun kadang-kadang saya ngeliat, aduh kasihan banget ini orang tua rambut putih semua gitu kan. Dorong-dorong sendiri, nanjak dan sebagainya, dia harus pergi ke sana. Saya kadang-kadang nggak enak hati juga, bukannya perempuan katanya menolong ya, tetapi ini katanya perempuan malah ditolong. Ya kan, Tuhan mengatakan saya akan memberikan kamu penolong. Ya enggak, tetapi ternyata saya harus ditolong. Dorong, dia harus taruh saya, tinggalin saya, dia harus cari makan, beli makan ke sana, nganter saya ke sini. Luar biasa. Itu quality time. Saya bisa merasakan bahwa dia mencintai saya, mengasihi. Ya. Itulah quality time. Kita jadikan hal yang bernilai selama mungkin akhirnya cuma 1 minggu saya di sana. Tetapi penuh dengan suatu suasana yang baik, memulihkan relasi, meningkatkan relasi. Demikian juga Bapak Ibu bisa melakukannya dengan anak, dengan pasangan, dengan mertua mungkin hanya setengah jam atau 1 jam, tetapi lepaskanlah semua yang menghalangi kedekatan untuk menjadi lebih dekat. Konsentrasi, full attention. Itu sangat-sangat sekali bermanfaat bagi relasi di antara keluarga. Kemudian bahasa cinta yang lain yang dikatakan oleh Gary Chapman itu receiving gift. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebetulnya masalah gift atau hadiah kecil ya, oleh-oleh itu kelihatannya sepele. Kita tidak melihat nilai dari pemberian itu, tetapi kita melihat niat dari orang tersebut untuk memberi. Berarti pada waktu dia menentukan, oh saya beli ini atau saya membuat ini, diri kita ini diingat oleh orang tersebut. Itu adalah suatu perhatian, suatu bentuk cinta. Mungkin sekedar rajutan kecil begitu. Tetapi bukan itu nilainya. Orang perhatikan kita. Tadi dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Baru-baru saja saya memberikan keponakan saya itu kerupuk Palembang, kemplang apa namanya, saya berikan. Tadi malam ada yang nganterin kerupuk Palembang juga, kemplang. Jadi di sini kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Kamu memberi, kamu diberi. Tidak perlu lama-lama, hari Minggu saya memberikan, tadi malam saya diberi. Luar biasa ya Tuhan kita. Padahal saya tidak minta untuk ganti Tuhan, tidak. Tapi saya memberi dengan rela tulus hati. Itu kuncinya, rela tulus hati. Tidak pakai embel-embel di belakang. Nanti saya kalau beri ini pasti deh nanti satu ketika juga dia akan balas.
Seperti Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau kamu mengadakan pesta, undanglah orang-orang yang tidak akan dapat membalas pesta itu. Jadi beri saja, beri. Maka kamu satu ketika akan diberi dan tidak tahu siapa yang akan memberi. Kapan akan diberi? Berilah cinta kita, berilah kasih kita kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang tepat. Berilah pengampunan, maka kamu akan diampuni. Dalam doa Bapa kami sudah jelas. Ampunilah, minta ampun kepada Tuhan seperti saya mengampuni. Kalau saya mengampuninya 10%, Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita 10%. Betul kan? Ibaratnya kalau berhitung seperti itu. Jadi berilah pengampunan. Orang tersebut tetap ngeyel terus, tetap memusuhi kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita mengampuni. Selama kita hidup pasti kita akan berbuat dosa. Jadi itu tangki atau isi tangki pengampunan dan kasihnya itu terus menerus, penuhi terus. Bagaimana untuk memenuhinya? Kita minta dari Tuhan yang punya persediaan yang tidak akan habis. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Kita minta terus supaya kasih Tuhan memenuhi terus hati kita. Itu receiving gift. Kemudian tadi dikatakan act of service, melayani. Dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita katakan bahwa ya saya beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu adalah kasih, Allah yang hidup dan sebagainya. Tetapi kita lihat dari perbuatannya. Apakah dia melakukan perbuatan kasih itu? Dengan melayani hal-hal yang kecil. Seperti Santa Bunda Teresa dari Kalkuta. Ya, berilah, layanilah hal yang kecil, tetapi dengan kasih yang besar. Hal-hal yang sepele kita lakukan. Santa Teresa dari Avila juga mengatakan bahwa selama dia hidupnya, dia mau menyapu, dia mengambil jarum, sana sini hal-hal yang kecil, tetapi dia dengan penuh cinta. Moto dari rumah sakit yang saya menjalani operasi ini, hands that treat, heart that heal. Dengan tangan kita melayani, menyembuhkan. Treat itu merawat, ya. Dengan hati menyembuhkan. Coba kalau kita rasakan, kalau kita pernah mengalami, ada orang yang menolong kita dengan sepenuh hati dan dengan tidak dengan hati, itu bisa merasakan. Pernah merasakan itu? Apalagi kalau misalnya orang-orang sakit, ya. Kan ada yang melakukannya dengan asal. Saya sudah melakukan tugas ini. Selesai. Tidak ada hati di situ. Tetapi ada tangan-tangan yang melakukannya itu dengan sepenuh hati. Terasa bedanya. Contoh, membuka verban, memasang plester,
dan sebagainya, itu kelihatan. Orang yang ini penuh dengan hati, ini hanya sekedar tugas saja. Kita coba merubah cara kita melayani keluarga kita, sesama kita. Di rumah misalnya merawat orang tua. Berapa banyak sih kita mendapatkan mungkin video-video yang kelihatannya memang mungkin dibuat ya, sengaja dibuat supaya menggugah, merubah anak-anak yang memang dalam tanda petik kurang ajar melupakan orang tuanya. Kan suka ada gitu, yang memperlakukan orang tuanya semena-mena. Coba mulai malam hari ini kita merubah. Kita lakukanlah, rawatlah orang tua kita selagi kita bisa merawatnya. Itu sudah suatu anugerah yang besar buat kita, diberi kesempatan untuk merawat orang tua, membalas kasihnya. Mungkin orang tuanya dalam tanda petik kita merasa gak sayang sama kita. Tidak perlu dipikirkan hal itu. Kita lakukan yang terbaik. Kalau kita membalas lagi, apa bedanya dengan orang yang jahat membalas dengan kejahatan lagi? Tapi Tuhan Yesus kan mau kita adalah lain. Kita harus beda. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya kan? Diambil jubahnya, dikasih mantelnya. Itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Itu act of service ya. Kemudian physical touch. Yang kelima. Bahasa kasih atau bahasa cinta yang kelima yaitu physical touch, sentuhan-sentuhan. Dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15. Di situ tentang Yesus datang ke rumah Petrus. Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Tuhan Yesus menyentuh tangan ibu mertua Petrus dan sembuh. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang kecil seperti itu. Sentuhan-sentuhan. Misalnya kita lagi melihat anak kita kok lagi sendirian begitu ya. Lagi main sendirian, kelihatannya ya dia enjoy, kelihatannya enjoy. Tetapi kita bisa mendekatinya, kita memeluknya sebentar. Kita mengusap kepalanya, kita membuat berkat bagi dia. Atau kita melihat orang tua kita atau istri kita, suami kita sedang duduk diam. Datanglah dari belakang, rangkullah, peganglah pundaknya. Terus katakanlah, capek, mau minumkah? Mau diambilin apa? Itu menunjukkan cinta kita, kasih kita. Dengan sentuhan-sentuhan yang sangat sederhana. Beda dengan orang-orang di dunia Eropa, ya kan? Pelukan-pelukan itu kan sudah terbiasa. Tapi kita untuk orang-orang timur itu rasanya kurang, ya kurang biasa gitu. Jadi orang tua kita kan masa terus dipeluk gitu kan jadi malah bingung ya. Nah, jadi rangkullah dari belakang, tepuk-tepuk. Mah, gimana? Sehat lah gitu. Pengen diambilin apa, pengen dibelikan apa, lagi kepingin apa. Hal yang kecil seperti itu. Kita bisa lakukan. Kita tidak punya kasih, jangan khawatir.
Tuhan Yesus adalah kasih. Allah itu sendiri kasih. Minta kepada Dia supaya memenuhi tangki ya, stok bahan kasihnya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah kasih. Kita sudah diajar oleh perintah Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 15 ayat 9, perintah supaya mengasihi, saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari kita baca atau kita ucapkan bersama-sama perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayo, 1, 2, 3. Diulang. Supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu saling mengasihi. Ayo bersama-sama, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti apa itu? Bukan dikatakan supaya kamu saling mengasihi saja, tidak. Tetapi supaya kamu mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa itu? Sampai mati di kayu salib. Habis-habisan Tuhan Yesus mengasihi kita. Saya bisa membayangkan bagaimana menderitanya Tuhan Yesus pada waktu Dia disalib. Pada waktu saya berada di dalam ruang operasi, kebetulan operasinya itu dengan bius setengah badan, dan saya ditidurkan. Tetapi pada suatu saat itu saya merasa gelisah dan saya bangun. Saya terbangun dan saya merasa terengah-engah gitu. Saya sepertinya kekurangan oksigen. Sampai saya bilang, dok, cek jantung saya, dok cek jantung saya gelisah, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Di belakang sini seperti ada orang yang nungguin. Kemudian dokternya bilang, dia ada asma. Nah, lalu selama selang seperti itu, saya mendengar suara palu, tok, 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 wur, gitu, tok, tok, tok. Oh, kaki saya di pantek-pantek ya. Lalu saya bisa membayangkan, saya di obat bius. Tuhan Yesus pada waktu dipantek, tangan, kaki, pakai obat bius enggak? Dia lakukan itu untuk kita.
agar kita mau bertobat, agar kita mendapatkan janji hidup yang kekal, rela mati di kayu salib, menderita. Jadi mungkin malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih untuk kembali merenungkan 5 hal bahasa cinta yang ingin dirasakan oleh kita itu apa? Kemudian nanti renungkan, kalau kita ingin seperti itu, kita kan diajarkan untuk jika kamu ingin orang lain melakukan itu terhadap kamu, lakukanlah itu terhadap orang lain. Betul? Ya. Jadi kalau kita ingin kasih dari orang, apakah itu quality time, apakah itu word of affirmation, apakah itu act of action, apakah itu gift, lakukanlah itu kepada orang lain. Minimal kepada keluarga. Dan jadikanlah perintah Yesus ini sebagai way of life kita. Cara hidup kita, yaitu saling mengasihi. Seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dengan demikian orang akan melihat, oh ya benar Hariman itu orang Kristen, pantas saja. Karena dia begitu orangnya penuh dengan kasih. Bagaimana orang lain bisa menilai kita sebagai orang Kristen kalau cara hidup kita di luar ketentuan yang diajarkan Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu, malam hari ini kita banyak diingatkan oleh Tuhan. Dan Yohanes 15 ayat 12 ini, jadikan patokan hidup kita, cara kita hidup di dunia ini. Amin. Amin. Mari kita mau minta Tuhan Yesus untuk mengajari bahasa cinta dengan lagu yang kita akan dengarkan. Kita renungkan, kita boleh ikut menyanyikan dengan sepenuh hati sambil merenungkannya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa senyuman,
Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sani untuk pewartaannya pada malam hari ini. Banyak yang telah diajarkan pada malam hari ini, banyak yang diingatkan kembali bahwa bahasa cinta kasih kita tuh ke orang lain apa sih? Belum tentu sama kan ya. Mungkin aku bahasa cinta kasihnya itu physical touch, tapi bukan berarti semua orang senang kalau dipeluk-peluk. Jadi kenali juga bahasa kasih dengan orang lain. Dan mari saat ini kita juga memberikan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan mari kita nyanyikan bersama dan nyatakan kembali bahwa Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia ada di dalam kita semua. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Mari kita kembali lagi minggu depan untuk berquality time bersama. Kembali lagi di Persekutuan Doa Selasa 4 Oktober 2022 dengan tema Karaktermu Menentukan Masa Depanmu, pewarta oleh Bapak Beni Dwi Nugroho dari Jakarta. Jadi jangan lupa minggu depan quality time lagi bersama. Sebelum aku tutup juga Persekutuan Doa malam hari ini, aku mau sedikit sharing pengalaman aku. Jadi baru-baru ini, baru minggu kemarin bahkan, aku itu ada masalah di keluarga dengan mami aku sendiri gitu ya. Jadi ada ribut, ada berantem. Dan aku pikir kenapa ya, maksudnya aku sebagai anak udah berusaha untuk berquality time, udah berusaha untuk nanya kabar gimana sih, words of affirmation. Tapi kenapa ya kok kayaknya selalu bertolak belakang. Jadi setelah direnung-renungkan sampai kemarin tuh
saat dimana yang paling puncaknya lah menurut aku tuh kayak ya aku pun jadi kayak berbicaranya melawan orang tua gitu ya. Jadi enggak, ini pendapat aku gini kok nggak pernah didengar. Aku ngerasanya karena aku nggak pernah didengar. Tapi udah gitu setelah itu aku renungkan lagi, mungkin aku juga bahasa cintanya tuh nggak pernah nyampe karena aku sendiri punya luka, punya sakit hati, dan mungkin mami aku juga pun begitu. Jadi kalau aku ingat-ingat beberapa bulan lalu di PD juga ada dengan tema Ho'oponopono, pengampunan. Jadi aku ambil 1 hari untuk sama-sama ngobrol dengan kedua orang tua aku katakan di Ho'oponopono itu ada I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. Jadi aku ngambil saat waktu berdua bersama dengan orang tua aku katakan I'm sorry, please forgive me gitu. Maafin aku ya kalau aku punya salah. Dan aku pun juga mengampuni ketika orang tua aku punya salah. Dan dengan tulus aku katakan I love you ya. Maksudnya aku mengasihi kamu dengan setiap persoalan apapun yang mungkin dari kecil sampai dewasa aku belum pernah ungkapin gitu ya. Yang aku mungkin masih ada sakit hati yang dari kecil sampai dewasa mungkin aku lupa ya. Karena biasa kan kalau misalkan luka batin itu kita kadang lupa ya, apa ya pernah sakit hati kenapa ya. Tapi dengan sungguh aku mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau minta pengampunan dari orang tua aku, dan aku pun mau mengampuni mereka. Dengan tulus aku mengasihi mereka, dan aku bersyukur aku memiliki orang tua seperti mereka. Jadi mungkin dari saat itu, dan pas banget nih ya tema ini minggu ini ceritanya bahasa cinta. Waktu dulu sebelum aku bilang I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you, itu aku kayak aduh Tuhan, minggu depan nih aku tugas nih ceritanya temanya tentang bahasa cinta. Gimana kalau aku tugas ketika aku sendiri pun hatinya tuh di sini udah nggak enak banget ya. Udah kalau lagi marah kan bawaannya hatinya jengkel aja ya, sebel, penuh dengan emosi yang nggak enak di hati. Jadi aku memutuskan untuk Tuhan sebelum aku pelayanan ini, aku mau sungguh minta maaf, mengampuni, belajar untuk terus mengasihi, dan bersyukur aku masih memiliki kedua orang tua. Karena kan banyak juga yang mungkin orang tuanya udah nggak lengkap. Ketika aku masih punya 2 orang tua, kok aku nggak bersyukur ya. Dan dari obrolan aku dengan orang tua aku kemarin, ya orang tua aku bukan orang yang karismatik ya, bukan ikut PD. Jadi mungkin pas aku ngomong kayak gini, apa sih, ngobrol apa sih gitu ya, kok minta maaf gini, karena kan mereka juga bukan orang yang terbiasa untuk kayak mendengar cerita tentang pengampunan gitu ya. Ya awalnya juga banyak yang disanggah gitu, banyak yang kayak nggak enak lah, maksudnya ngapain ya kayak gini gitu. Tapi dengan kesadaran diri aku sendiri, maksudnya aku tahu ketika orang tua aku dengan cara yang berbeda, ya nggak apa-apa lah. Tapi aku janji aku ke Tuhan gitu loh ya, maksudnya aku kayak Tuhan, aku benar-benar mau minta pengampunan, dan aku pun juga mau mengampuni. Jadi mungkin setelah dari itu aku merasa lebih enak sih ketika kayak oh mungkin selama ini aku quality time-nya salah ya, kayak Tante Sani bilang quality time-nya tapi masih sambil main HP. Jadi waktu kemarin aku mulai kayak ya quality time dengan lebih baik lah, meluangkan waktu, misalkan yang biasanya jarang makan di rumah, jadi ya makan di rumah, memperbanyak quality time, karena mungkin orang tua aku itu bahasa cintanya itu quality time. Jadi senangnya aku di rumah, sedangkan aku senangnya pergi-pergi gitu ya. Jadi dari pengampunan kemarin aku belajar ya, aku pun mengungkapkan bahasa cinta aku lebih enak gitu ketika mengampuni ketika
ya ketika sudah mengampuni. Jadi mungkin kalau misalkan ada saudara-saudara di sini, teman-teman di sini, Bapak Ibu semua yang kayak aku tuh udah ngasih bahasa cinta ke orang itu tuh udah sampai berkorban loh. Quality time aku buat dia, tapi kok dia nggak ngerasa. Mungkin ada masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Dan mungkin juga bahasa cintanya itu berbeda dari kita. Jadi mari kita sama-sama terus berproses di dalam Tuhan, bahwa ketika kita mencintai Tuhan, kita juga mencintai orang-orang yang berada di sekeliling kita, termasuk orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Dan mari kita tutup persekutuan doa ini di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mau terus berproses di dalam Engkau. Kami mau terus Bapa belajar bahasa cinta kasih-Mu termasuk kepada sesama kami. Biar cinta-Mu boleh selalu hidup di dalam kami, mengakar, mekar, dan berbuah. Biar cinta-Mu juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, Tuhan, dari setiap ucapan dan tingkah laku kami. Biar kiranya Bapa juga yang alirkan terus cinta kasih-Mu, agar dalam setiap proses kami menjalaninya, kami mampu berjalan bersama dengan Engkau untuk terus membagikan cinta kasih-Mu. Kuatkan selalu langkah kami, kuatkan selalu iman kami ya Bapa. Inilah bukti cinta kasih kami kepadamu. Dan kami juga mau berdoa untuk teman dan saudara kami yang sedang dalam kondisi kurang baik. Hili, anak dari Ciane, dan juga Tante Iyok yang dalam kondisi kurang baik. Kiranya Bapak yang terus jamah dan berkati, sehingga setiap sakit penyakit boleh diangkat. Kami percaya Kau adalah tabib yang ajaib, Kau Tuhan yang mampu menyembuhkan setiap segala sakit penyakit. Biar kuasa-Mu turun atas Hili dan Tante Iyok, menjamah setiap bagian tubuhnya yang sakit, sehingga boleh kembali lagi berkumpul bersama dengan kami di sini dalam persekutuan doa. Dan kalau saat ini kami juga mau kembali ke rumah masing-masing, biar kiranya Bapa yang jaga dan berkati, sehingga kami dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan boleh terus mewartakan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama juga katakan cinta kita dong ke Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sungguh menyatakan cinta Tuhan, cinta kita ke Tuhan. Kita nyatakan bersama, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah,
Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.